Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita. Hari ini hari Sabtu, 15 April 2023. Bapak Ibu Saudara, mari bersyukur di hari ini kita beribadah sejenak kepada Tuhan. Kita awali dengan bernyanyi. Kita satukan hati, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, di akhir pekan hari ini firman Tuhan menyapa kita dari Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, secara manusiawi bahwa kita memiliki yang namanya egoisme. Ego artinya aku. Roha diri. Ketika egoisme ini hadir dalam diri kita, maka apapun ceritanya pasti kita yang paling kita dahulukan dalam segala hal. Saya yang paling utama. Aku yang paling hebat. Aku yang harus didahulukan. Aku adalah yang terbaik. Saudara-saudara, itulah kemanusiaan kita yang telah dirusak oleh si iblis. Sehingga seringkali kita hidup di dalam dunia ini menganggap bahwa hanya saya yang perlu. Tak perlu orang lain. Saya harus menjadi orang yang menang. Orang lain kalah dan lain sebagainya. Padahal saudara-saudara, kita adalah makhluk sosial. Kita tidak akan dapat hidup hanya diri kita sendiri. Tetapi kita harus hidup berdampingan satu sama lain. Sebagai gereja, sebagai satu persekutuan, sebagai dalam pertemanan, dalam rumah tangga, mari kita saudara-saudara. Sebagaimana yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Mari kita hidup di dalam kasih. Mari kita hidup di dalam persekutuan yang indah. Tentu inilah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Di mana terjadi pada waktu itu perdebatan di antara hamba-hamba Tuhan. Yaitu si Sintike dan kawannya. Mereka sama-sama melayani. Mereka sama-sama melakukan aktivitasnya. Tetapi egoismenya masih ada. Ketika egoisme itu ada, tentu persekutuan yang indah, yang kokoh itu tidak akan terjadi, saudara-saudara. Maka mari mengkikis yang namanya egoisme dan mulai mencairkan keegoismean itu
Sehingga terjadilah yang namanya saling mengutamakan, mementingkan dari kehidupan persekutuan. Demikian firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 3, tidak lagi mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Boleh kita hebat, saudara-saudara, tetapi kehebatan itu bukan karena diri kita, tapi kehebatan untuk kemuliaan Tuhan. Boleh saudara-saudara kita mencari prestasi, tapi apapun prestasi kita semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka saudara-saudara, hidup kita inilah berkompetensi. Tetapi sekalipun berkompetensi, tangan kita harus bergandengan tangan dengan orang lain. Artinya, maju bersama. Hendaklah kita dengan menghilangkan atau mulai kita saudara-saudara tidak lagi mempertahankan egois kita. Tetapi marilah kita saling merendahkan diri. Mengalah. Mengalah belum berarti kalah. Tetapi mengalah bisa saja artinya bahwa dia adalah menjadi pemenang. Mengalah untuk menang. Mengalah demi kebaikan. Karena apa saudara-saudara? Apakah karena saya mengalah karena salah? Tidak. Tetapi saya mengalah demi untuk indahnya persekutuan. Soal kebenaran, soal keadilan Tuhan tahu saudara-saudara. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita dapat menghilangkan yang namanya egoisme, adalah turunkan atau masukkan dalam kehidupanmu yang hidup dalam kerendahan hati, mengosongkan diri atau berkenosis. Ketika itu terjadi saudara-saudara, kesombongan, kecongkakan itu akan jauh dari diri kita. Saudara-saudara, tidak ada artinya dalam kehidupan ini hidup dalam kecongkakan dan kesombongan. Sebagaimana sudah saya jelaskan dalam khotbah-khotbah yang lalu, siapa yang menjadikan dirinya tinggi hati, siapa yang menjadikan dirinya orang tinggal dalam kesombongan, ingat, dia akan menunggu waktunya kapan dia jatuh. Karena siapa yang tinggi hati adalah menjadi musuh-musuh Allah. Tetapi siapa yang rendah hati, sama seperti Yesus telah datang ke dunia ini dengan berkenosis, meninggalkan kemuliaannya, datang ke dunia ini saudara-saudara, tetapi dia menjadi dimuliakan. Semua manusia, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara, indahnya hidup dalam kerendahan hati karena akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Terpujilah Dia yang memberikan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa, meneguhkan kami. Pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Supaya egoisme, kesombongan, tinggi hati, biarlah Tuhan izinkan kami, tolong kami untuk menghilangkannya dari kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu yang mementingkan kepentingan orang lain, hidup dalam kerendahan hati. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang dikasihi Tuhan atas keikutsertaannya dalam ibadah pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat beribadah di hari esok. Tuhan memberkati. Horas.